Oke, karena ini judulnya adalah kamu bertanya firman menjawab, kita baca firman dulu ya. Oke, di Mazmur 27 ayat yang ke-10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, teman-teman, apa yang mau dikatakan? Seringkali kita merasa sendiri, merasa ditinggalkan tuh pasti ada alasannya ya, ada statementnya. Dan kita berharap ada orang-orang yang terima kita apa adanya gitu kan. Tapi firman di sini berkata dengan jelas, ada dua pribadi yang seharusnya terima kita, mungkin seharusnya yang paling apa adanya gitu. Tapi toh firman jelas berkata, orang tua sekalipun bisa pergi meninggalkan kita. Tapi di saat kamu merasa sendiri, ada satu hal yang harus kita terus percaya, bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Karena gak berhenti, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, di situ gak berhenti, kelanjutannya adalah Tuhan selalu menyambut aku. Jadi ketika kamu merasa sendiri, selalu sadar bahwa Tuhan selalu menyambut kita, dan kita gak pernah sendiri. Amin. Orang yang paling percaya menyakiti. Ini ada sebuah kisah menarik di Alkitab. Teman-teman pasti tahu ya cerita Yusuf yang dijual, dibuang sama kakak-kakaknya. Nah, mereka justru yang seharusnya melindungi Yusuf malah melakukan tindakan yang mengerikan lah buat Yusuf. Tapi coba kita lihat ya, di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata saat dia sudah menjadi seorang pemimpin besar di Mesir dan dia menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan. Ini jawaban Yusuf buat kakak-kakaknya. Dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kalau hari ini teman-teman lagi disakiti mungkin sama orang yang paling dekat, teman-teman harus sadar justru Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kamu. Karena nggak mungkin kita dikhianati oleh orang terdekat kalau kita nggak punya sebuah value yang besar. Dan kita nggak mungkin dikhianati sama orang yang terdekat kalau kita tidak justru dipercayakan sebuah perkara besar dalam kehidupan kita oleh Tuhan. So, tetap kuat, pegang janji Tuhan, berjalan sama Tuhan, dan terus genapi rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Ini menarik nih. Kuncinya di kata aku gak bisa ngampuni diriku sendiri gitu kan ya. Nah, kita baca dulu Alkitab ya. Kita baca firman di Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu yang pertama. Ayat yang kedua kita baca di Roma 8 ayat 1. Firman berkata demikian, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam aku. Nah, kuncinya gini, kalau kita sadar kita sudah diampuni, kita sudah dimaafkan oleh Tuhan, maka seharusnya kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dan seharusnya tidak ada penghukuman, betul? Nah, tapi seringkali kita ini mendinai apa yang kita katakan. Kalau ditanya gitu ya, kamu percaya nggak dosamu diampuni? Percaya. Gitu. Tapi seringkali kita menghukum diri kita sendiri dengan perasaan bersalah yang berlebihan. Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan jadi putih seperti bulu domba. Jadi kalau kita sudah percaya itu, yuk percaya jangan setengah-setengah. Kalau Tuhan sudah ampuni, artinya tidak ada lagi penghukuman, dan stop hukum dirimu sendiri dengan perasaan bersalah yang berlebihan. Kata terakhirnya adalah begini, move on. Oke? Karena Tuhan mau kita terus berjalan bersama dengan Dia, gak berhenti di satu titik. God bless you. Takut sama masa depan. Oke. Saya bicara dua versi ya. Takut masa depan wajar gak? Wajar kalau secara manusia, karena memang gak ada pastian. Kita pinginnya yang aman ya secara manusia. Tapi kalau secara firman berkata di Yesaya 41 ayat 10, firman berkata, jangan takut, gitu kan ya? Jelas nih, aku takut nih. Jangan takut. Kenapa? Karena aku menyertaimu. Tuhan menyertai kamu. Dan, nah yang terakhir gini, aku akan menolongmu.
Nah, ada alasannya kenapa dikatakan aku akan menolongmu. Karena artinya, tetap mungkin kamu akan mengalami sebuah ujian, sebuah masalah. Tapi, ketika kamu menghadapi semua badai di hidupmu, kamu nggak sendiri. Karena ada Tuhan yang akan selalu menolong hidup kamu. Jadi, penolongmu kuat, gak usah takut. Ngerasa kesepian. Karena gak ada yang selalu ada dan bahkan meninggalkan lah begitu ya. Oke, nah jadi poinnya adalah kita ini seringkali merasa kesepian karena kita merasa seringkali orang meninggalkan kita gitu ya. Nah ini ada sebuah kutipan menarik. Nah, ini saya izin ya, saya nggak tahu ini siapa yang berkata pertama kali, tapi buat saya ini menarik gitu. Ada seorang berkata begini, kalau dalam kehidupan kamu nggak punya seorang pun yang bisa terima kamu, menemani kamu dalam segala keadaan, maka kamu harus sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Tapi, kalau dalam kehidupanmu kamu berkata, oh semua orang menyukaiku. Saya punya, semua orang rasanya bestie lah kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Kamu bahkan nggak tahu namanya teman sama bestie, bedanya apa. Kamu semua bestie lah buat kamu. Maka orang ini berkata, kamu harus berdoa lebih keras lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena jangan-jangan kamu sebenarnya disukai bukan karena kamu punya value, tapi karena kamu hidup untuk menyenangkan orang lain, atau bahasa sekarang tuh people pleaser lah gitu ya. Karena orang ini berkata ketika kamu punya value di hidup kamu, maka secara otomatis value ini akan mulai menyaring orang-orang dari hidup kamu. Oke? Nah, jadi ketika kita merasa ditinggalkan, ya pastinya nggak enak ya gitu. Tapi di firman, di Ibrani 13 ayat yang kelima, Tuhan berkata, ada satu pribadi yang selalu ada buat kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi dalam segala keadaan ketika kita berpegang pada firman Tuhan, ketika kita pegang value yang berasal dari firman Tuhan, itu adalah kebenaran yang sejati, jangan pernah takut untuk ditinggalkan manusia. Karena sekalipun dunia meninggalkan, Tuhan gak pernah meninggalkan kamu. Amin. Gak berharga. Nah ini menarik nih. Berharga itu ketika kita ada di tangan yang tepat. Oke, ilustrasinya gini. Suatu ketika ada seorang anak. Dia diberikan sebuah benda oleh ayahnya. Sebuah guci lah gitu. Kemudian bapak ini berkata sama anaknya, nak, kamu pergi ke 3 tempat. Kamu pergi ke pasar, ke tukang loak gitu ya. Kemudian kamu pergi ke toko, dan ke tempat ketiga yang harus kamu datangi adalah kamu harus pergi ke toko antik, toko barang antik. Kemudian anak ini dia ikuti perintah ayahnya. Pertama dia datang ke toko loak. Dia tanya, saya mau jual ini guci gitu. Kira-kira bisa laku berapa? Kemudian tukang loaknya berkata, oh ya guci begini ya mungkin ya 50.000 rupiah lah gitu. Gitu kan. Tapi kemudian anak ini bawa tempat ini ke toko Gucci. Dia jual beli barang-barang baru dan second lah gitu ceritanya gitu ya. Kemudian dia bawa ke sana, dia berkata, Pak, saya mau jual Gucci ini. Kira-kira bisa laku berapa? Dan dia bilang, oh ini Gucci yang bagus. Saya beli deh sekitar 500.000. Kemudian anak ini kembali mengambil Gucci ini dan dibawa ke toko barang antik. Nah toko barang antik ini yang jaga melihat, ternyata ini adalah sebuah Gucci yang berasal dari sebuah kerajaan di China yang punya sejarah luar biasa. Dan dia berkata, wah Gucci ini nilainya sangat mahal. Dan nilainya bisa mencapai miliaran. Nah, apa yang jadi kuncinya? Kuncinya adalah, pastikan kita ada di tangan yang tepat. Sebuah benda yang sama di tangan yang salah jadi tidak berharga. Tapi kalau di tangan yang tepat ini bisa jadi sangat luar biasa. Nah pertanyaannya, hidup kita ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan atau di tangan kita sendiri? Oke, kita buka nih ya di Yesaya 43 ayat 4. Nah ini Tuhan berkata dalam firman-Nya, engkau berharga di mataku, mulia dan aku mengasihimu. Nah
kuncinya Tuhan itu melihat saudara dan saya, kita semua adalah sebagai pribadi yang berharga. Jadi kalau kamu ngerasa nggak berharga, itu karena kamu melihatnya dari sudut yang salah. Karena kita menghandle hidup kita sendiri. Jadi, serahkan hidup kita di tangan Tuhan. Maka sekalipun hidup kita rasanya nggak berharga di tangan Tuhan, ini akan jadi sebuah benda atau jadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Amin. So, pastikan hidupmu ada di tangan yang tepat.